Ya, alhamdulillah tadi sedikit kita mendengarkan matiran qasidah hadroh dari Nurul Ghani. Baik, acara berikutnya yaitu ada tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Firdaus. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami silahkan. persilahkan. Rabbi khalaqamin nur Fitiram fitiram Adamu akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ala lisan nabiyil amin wa huwa qawluhu ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin al-haditha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Musalla Al-Islah, Ketua Pembangunan dan seluruh jajarannya, para asatidz, para muallimin, para guru, para asatidz, wabil khusus Afin Al-Mukarram, Al-Ustadz Al-Maulana, Al-Ustadz Beben, Al-Ustadz yang lainnya yang saya hormati dan saya tidak absen satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para pemerintah, bapak-bapak RT, bapak RW, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai hari ini Allah masih berkenan memberikan pada kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musholla yang paling megah ini. Mudah-mudahan malam ini Allah kasih pahala ngaji kita 700 kali ngaji di bulan-bulan lain. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh donatur yang telah mengorbankan hartanya untuk musholla yang megah ini, mudah-mudahan panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wakaf tanahnya mudah-mudahan di alam barzahnya diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah umur sampai di bulan Rajab, di bulan Sa'ban. Kalau melihat dari
perhitungan Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya. Satu hari satu malam itu 24 jam. 24 jam dibagi 3, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk usaha, 8 jam untuk tidur. Dihitung-hitung oleh Imam Ghazali, kalau punya umur 60 tahun, itu yang dipakai tidur saja 20 tahun. Yang dipakai ke sana kemari yang tidak berarti 20 tahun. Sebelum akhir balik sekitar 15 tahun, berarti 35 tahun. Ngebelaurnya berapa tahun? Kayaknya nggak pantas surga ini. Tapi alhamdulillah, karena Nabi Muhammad umatnya umat yang dimanja oleh Allah, maka Allah berikan bonus pahala. Yang pada biasanya itu satu kebaikan dibalas 10, tapi begitu bulan Rajab satu kebaikan dibalas 70. Sampai Nabi tambah doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Wa hasil qasidananya itu boleh ulama supaya enak timbangannya. Jadi kita masih doa sampai sekarang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana dibaca sampai datangnya bulan Ramadan. Kalau tidak ada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kecil hati kita untuk masuk surga. Kenapa? Karena yang dipakai ibadah hanya sedikit sekali, banyakan yang dipakai main-main, yang tidak punya nilai pahala. Tapi dengan adanya Rajab ini kita punya harapan. Satu kebaikan dibalas 70, satu kebaikan di bulan Sya'ban dibalas 700, satu kebaikan di bulan Ramadan yaitu dibalas 1000 sampai tidak terhitung banyaknya. Jadi oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah, malam ini kita bisa hadir dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah hafal banget Isra wal Mi'raj yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Atraful Alam, dapat sholat 50 waktu yang akhirnya 5 waktu, kembali lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram. Maka di sini yang kita akan sampaikan sebelum mengapa Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Kita lihat ke belakang sejarah Nabi. Pada usia ini akan menjadikan pelajaran semua buat kita. Usia 25 tahun Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah usianya 40 tahun. Karena saja seorang janda kaya raya. Ini menjadikan pelajaran buat kita. Batas minimal kawin itu yaitu 25 tahun. Kalau 30 tahun bocah masih diem wae, jorokan kawin ya loh. Kawin juga nanti. Udah tua. Nah itu. Kemudian usia 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Ini sebagai ukuran buat umatnya. Kalau kita punya nasib bagus, itu dari 40 tahun ke atas. Kalau di usia 40 tahun di bawah, hidup udah sukses, kadang-kadang harta sedang banyak, usaha maju, mati. Itu kata Muhammad. Di mana setelah Nabi menjadi Rasul, Allah turunkan ayat apa itu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad beri kabar takut saudara-saudara kamu yang terdekat. Maka Nabi Muhammad dengan ayat ini dakwah secara rahasia 3 tahun dan pintu ke pintu. Bahasa kata-kata lainnya itu ada door to door dan pintu ke pintu. Dikumpulkan di sana dari yang muda sampai yang tua. Di antaranya ada Abu Lahab. Dikumpulkannya di Jabal Abi Qubais. Nabi mengajak saudara-saudaranya bertauhid, beribadah kepada Allah. Sedangkan harus melepaskan ibadah nyembah kepada tepekong berhala yang kelihatan.
sini malam ini kita menyatakan rasa syukur kepada Allah diutusnya Nabi dan kita menjadi umatnya. Di mana Allah berfirman, apa yang Allah katakan? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, yakni diutusnya Nabi ke alam dunia dan kita menjadi umatnya. Falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Jadi memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra wal Mi'raj, pertama yang kita kedepankan rasa syukur kepada Allah menjadi diutusnya Nabi Muhammad dan kita menjadi umatnya. Dan kita mendapatkan hidayah iman dan hidayah Islam. Ini luar biasa. Nah, maka oleh karena itu, di mana jarak jauh waktu tempat lahirnya Nabi dengan kita, tapi alhamdulillah kita dapat hidayah iman. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung bagi orang yang pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung bagi orang yang tidak pernah melihat aku, kata Nabi, dan beriman kepadaku. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kita beriman kepada Nabi, nah sehingga kita malam ini bisa kumpul, apalagi kumpulnya di bulan Sya'ban, dari seluruh bentuk kebaikan, di balas 700, maka oleh karena itu ngaji malam hari ini, Allah kasih pahala 700 kali ngaji di bulan lain, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ibu bapak kita yang melahirkan kita, plus orang tua kita, malam ini dapat pahala dari sebab kita duduk di majlis taklim hari ini. Maka oleh karena itu mudah-mudahan berkah ngaji kita, umur kita semakin tua semakin berkah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah 3 tahun Nabi secara dakwah secara rahasia, yang paling dulu nunjuk mata Nabi adalah saudara Nabi, yaitulah Abu Lahab. Tabban laka Muhammad, celaka engkau Muhammad. Bahasa kita mungkin bocah baru kemarin udah ngajakin yang tua nyembah Tuhan yang kagak kelihatan. Maka Abu Lahab orang yang paling jahat kepada Nabi, maka di Al-Quran tidak disamarkan lagi. Namanya yaitu Abu Lahab. Diabadikan namanya dalam Al-Quran. Dan Abu Lahab yang jahat bukan cuma Abu Lahab saja kepada Nabi, istrinya juga. Hammalat al-hatab, tukang yang kayu bakar yang berduri, diaurkan di Nabi tempat Nabi jalan ke masjid. Tapi alhamdulillah itu duri kayu berduri diinjak oleh Nabi terasa setelah, malah istri Abu Lahab yang tukang nyari kayu bakar diaurkan di tempat Nabi jalan ke masjid mati tersepek duk korma dengan sebab membawa kayu terlalu banyak. Setelah 3 tahun turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ayat ini perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Apa yang didapati oleh Nabi dakwah secara terang-terangan? Yaitu ada 3 kelompok manusia. Ada golongan, nah ini jadi ukuran buat kita. Di dalam menghadapi orang banyak tidak lepas dari 3 golongan. 1 golongan yang positif, golongan yang percaya. 2 golongan negatif, golongan yang tidak percaya. Yang 3 golongan pasif, yaitu golongan percaya tidak percaya juga tidak. Maka Allah perintah, Allah panggil, ya ayuhan nabiyyu balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu yaqsimuka minan nas. Hai Nabi, ibu bapak yang saya hormati, kita lihat di Al-Quran, kagak pernah Allah nyebut Nabi Muhammad nabinya langsung. Ya Muhammad tidak pernah. Tapi kepada Nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Soleh, ya Hud. Nabi Muhammad dipanggilnya enggak pernah, ya Muhammad tidak pernah. Saking Allah menyontohkan kepada kita, menyebut Nabi Muhammad itu yaitu dengan kata-kata yang mulia. Apa? Ya ayuhan nabiyyu
ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Tidak pernah Nabi menyebut Nabi langsung. Maka oleh karena itu di sinilah menunjukkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad yang akan nanti membela kita di akhirat untuk kita masuk surga. Jangan takut di mana surga nanti akhirat nanti ada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita taat kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad akan membela umatnya untuk masuk surga. Dan Nabi Muhammad telah mendeklarasikan, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umat aku akan masuk surga. Allah berfirman, perintah Nabi Muhammad berdakwah. Dan Allah memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad, jangan takut Muhammad, wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Allah siap untuk memelihara Nabi Muhammad daripada gangguan orang-orang ketika mendakwahkan Islam. Tapi Nabi Muhammad karena menjadikan contoh bagi umatnya, maka Nabi Muhammad dalam dakwahnya melibatkan beberapa unsur. Pertama yang dilibatkan oleh Nabi menjadikan contoh buat kita di dalam pembangunan fisik non fisik harus melibatkan beberapa unsur. Pertama yang dilibatkan oleh Nabi adalah unsur orang tua. Unsur orang tua ini yang diambil adalah Abu Bakar Siddiq. Walaupun usianya lebih muda Nabi, lebih tua Nabi dari Abu Bakar. Karena istrinya Nabi ada yang namanya Aisyah, putri Abu Bakar Siddiq. Jadi statusnya di dalam keluarga Abu Bakar Siddiq adalah keluarga, yaitu orang tua, mertua Nabi. Maka yang dijadikan, dilibatkan dalam dakwahnya ini adalah unsur orang tua adalah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua unsur agniya, unsur orang kaya dan punya jabatan. Siapa? Umar bin Khattab. Kalau kayak kita mah ada unsur pemerintah dilibatkan dalam pembangunan. Yang ketiga, unsur cendekiawan. Orang ilmunya banyak, wawasannya luas, relasinya banyak. Ini contoh buat kita. Ini dilibatkan oleh Nabi. Kemudian unsur pemuda yang keempat, dilibatkan oleh Nabi. Benar pemuda duitnya kagak, tenaganya prima. Maka dilibatkan oleh Nabi Ali bin Abi Thalib. Yang keempatnya itu Nabi melibatkan, yaitu yang kelimanya melibatkan unsur perempuan. Jadi di dalam pembangunan baik fisik dan fisik, perempuan harus dilibatkan. Perempuan itu adalah tulang punggung negara. Sampai Nabi mengatakan an-nisa imadul bilad. Iza saluhat salatul bilad wa iza fasadat fasadatul bilad. Perempuan adalah tulang punggung negara. Apabila perempuan beres, negara pun akan beres. Apabila perempuan rusak, negara pun akan rusak. Jadi dilibatkan yang kelima, Nabi melibatkan unsur perempuan. Siti Khadijah mendampingi Nabi di Makkah dan Siti Aisyah mendampingi Nabi di Madinah. Nah, ini sudah menjadikan contoh buat kita. Dari hari ke hari, Nabi selama 13 tahun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, yang iman 120 orang. Dan Nabi dalam dakwahnya itu perempuan ini di Mekah adalah Siti Khadijah. Di mana Siti Khadijah ini mendekati Nabi usia 51 tahun. Siti Khadijah meninggal dunia. Tidak lama kemudian paman yaitu Abu Thalib yang ceritanya sampai meninggal dunia Abu Thalib tidak mengucap syahadat di hadapan Nabi. Tapi di dalam dakwah Nabi, karena orang-orang kufar Quraisy banyak yang takut kepada Abu Thalib. Gitu. Kenapa? Karena cukup berwibawa. Meninggal dunia, orang-orang Mekah yang mengancam Nabi semakin tidak ada yang dipandang lagi. Akhirnya Nabi mendekati 51 tahun usianya, Nabi sampai hijrah ke Thaif. Kenapa di Thaif itu banyak saudara-saudara Nabi? Nabi harapkan dakwahnya ke sana disambut dengan baik oleh familinya. Ternyata di Thaif
ini lebih jahat orang-orang Taif kepada Nabi, maka Nabi disambut dengan dihujani batu sampai jidatnya bocor. Kemudian Nabi tadangin itu darah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa engkau tadangin? Biar saja darah engkau biar jatuh ke bumi. Apa kata Nabi? Dengan lemparan batu itu, kata Nabi, aku khawatir kalau darah aku ini netes ke bumi, orang-orang Taif akan dihancurkan oleh Allah. Sampai Jibril tidak sabar melihat Nabi muka berlumuran darah. Zaid bin Harisah sebagai tameng dada Nabi berlumuran darah dan dadanya remek menjagain batu jangan sampai kena kepada Nabi. Sampai Jibril mengatakan, Muhammad ngedoakan apa kepada Allah supaya Allah hukum orang Taif yang jahat kepada engkau. Seandainya aku diperintah oleh Allah untuk menghukum orang-orang Taif, maka aku akan cabut gunung Uhud, aku akan timpahkan kepalanya. Apa kata Nabi? Aku diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menghancurkan manusia. Biar saja, kalaupun bapak-bapaknya nggak iman, besok-besok anaknya yang beriman. Anak yang gak beriman, cucunya yang beriman. Cucunya kagak beriman, barangkali besok mantunya dan seterusnya. Inilah dakwah Nabi. Akhirnya kurang lebih 3 bulan balik Nabi menuju Mekah lagi. Di tengah ada yang namanya Batun Nahl, satu kebun korma. Nabi singgah di sana, istirahat sambil membaca Al-Quran. Begitu Nabi membaca Al-Quran, datang 9 raja jin menghampiri Nabi sambil mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna. 9 raja jin masuk Islam di hadapan Nabi. Manusia tidak ada yang beriman di Taif, tapi Nabi datang kepada Nabi. 9 raja jin masuk Islam di hadapan Nabi. Datanglah Nabi ke Mekah. Sampai di Mekah, Nabi semakin diblokade, semakin dipersempit ruang lingkup dakwah Nabi oleh orang-orang Mekah. Karena apa? Sudah tidak ada yang dipandang. Istri tercinta penyandang dana sudah meninggal. Abu Thalib yang ditakuti oleh orang Quraisy yaitu sudah meninggal. Maka karena Nabi Muhammad perjuangannya yang akan datang lebih berat dari yang sudah, maka pada satu saat maka Nabi oleh Allah ditasliyah. Jadi kalau jawabannya mengapa Nabi di Isra Mi'rajkan adalah ditasliyah, arti tasliyah digembirakan, dihibur oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, baru kita melangkah kepada Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Nabi malam Isnin berbaring dekat rumah Ummi Hani, dekat Baitullah. Nabi diapit oleh Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah. Tiba-tiba datang Jibril, Nabi diambil dibawa ke sumur Jam-Jam, kemudian ditengkarakan dan dibelah dadanya dari tengok sampai ke puseternya. Dikeluarkan isi perutnya, dicuci hatinya dengan air Zam-Zam, diisi iman, Islam, ilmu serta yakin. Kemudian diusap kembali oleh Jibril, dihadirkan buruk dari surga, diberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan buruk. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Nabi dihadirkan 24 Rasul. Jibril azan, Jibril qomat, Nabi Muhammad dijadikan imam para mursalin. Salat 2 rakaat. Salat apa itu? Salat sunnah. Mengikuti syariat apa? Syariat Nabi Ibrahim. Sebab salat yang itu belum yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu disitulah setelah Nabi Muhammad salat bersama orang 24 Rasul yang dihadirkan, langsung Nabi diberangkatkan dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama. Dengan apa itu? Dengan Mi'raj. Apa Mi'raj? Mi'raj tangga. Alat naik yaitu tangga. Tangga apa? Itu tangga tempat turun naiknya malaikat. Orang kalau udah cabut jawanya, kalau tangga itu dibawa ke langit oleh malaikat.
Kemudian dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratil Muntaha, Sidratil Muntaha menggunakan sayap malaikat Jibril. Dari Sidratil Muntaha Nabi terus masih menggunakan sayap malaikat Jibril. Cuma lewat dari Sidratil Muntaha Nabi Muhammad itu Jibril nggak sanggup. Sebab badannya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Apa kata Jibril? Muhammad, aku khawatir, takut aku ini bisa terbakar dengan sinar matahari, dengan sinar kekuasaan Allah. Aku tunggu saja di Sidratil Muntaha. Makanya seumur hidup Nabi melihat Jibril rupa aslinya 2 kali. Pertama ketika turun ayat Iqra, yang kedua ketika di Sidratil Muntaha. Jibril dia punya sayap 600 sayap. Kemudian dari Sidratil Muntaha Nabi dilangsungkan ke Atraful Alam yang malaikat sudah tidak mampu, tapi Nabi Muhammad masih diterbangkan ke Atraful Alam, yaitu dengan Rofrofil Akhdar. Rofrofil Akhdar? Mega yang hijau. Sampai di Atraful Alam ada suara hatib, artinya ada suara tapi nggak kelihatan sampai yang sumber suara. Ya Muhammad irfa' rasak, Muhammad tegakkan kepalamu. Begitu Nabi Muhammad tegakkan ke atas, maka ternyata setelah madu di ujung lidah Nabi Muhammad. Itu yang namanya madu tidak ada di dunia ini yang enaknya seperti madu yang netes pada hari itu, pada malam itu ke lidah Nabi Muhammad. Langsung Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada jawaban dari pihak Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi Muhammad mendapatkan kehormatan secara pribadi, belum puas kalau umatnya belum ke bawah. Maka Nabi mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka malaikat 7 lapis langit mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini ayat at-tahiyyat ini diambil di Atraful Alam, di tempat Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban sholat sebanyak 50 waktu. Selesai itu turun Nabi Muhammad di langit ke-6, ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nanya, Muhammad, apa yang engkau dapati peristiwa Isra Mi'raj yang didapati? Apa kata Muhammad? Aku diperintah dan umatku sholat 50 waktu. Muhammad, umat engkau orangnya kecil-kecil, nggak bahan kuat sholat 50 waktu 1 hari 1 malam. Aku diwajibkan dan umatku 1 waktu saja 1 hari 1 malam. Banyak yang nggak sholat Muhammad. Minta dikurangi Muhammad. Nabi Muhammad mengajak kepada Allah lagi, minta dikurangi. Dikurangi 5. 3 berapa Muhammad? 45. Minta lagi Muhammad sampai 9 kali Nabi Muhammad minta dikurangi 5. Yang akhirnya tinggal 5. Apa kata Jibril? Apa kata Nabi Musa? Muhammad 5 juga coba. Banyak yang kekuatan buat engkau, banyak yang ke sholat coba. Nabi Muhammad dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Nabi Musa minta dikurangin lagi. Nabi Muhammad berasa malu sudah diterima oleh Nabi Muhammad yang 5 waktu. Tapi alhamdulillah 5 waktu juga pahalanya tetap 50 waktu. Ini alhamdulillah. Ibu yang saya hormati, maka sholat itu satu-satunya kewajiban yang Nabi langsung terbang ke Atraful Alam malam Isra Mi'raj adalah sholat. Kenapa? Sebab sholat adalah menjadi pokok. Induk semua amal adalah sholat. Kalau kita sholat, kita harus, itu kan sebab apa? Kewajibannya berbeda. Kalau yang lain lah kewajiban, Jibril datang ke alam dunia. Tapi kalau sholat langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah ke Atraful Alam. Jadi apa yang harus kita yang pertama? Yang pertama adalah sholat. Karena apa sholat? Ciri khas mukmin adalah sholat. Sebab kata Nabi al-amalu sholeh, maka Nabi arba'ati asya.
Amal soleh itu perkara yang didasari 4 perkara. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga sabar, yang keempat yaitu ikhlas. Nah kemudian ciri khas mukmin adalah sholat. Setiap mukmin Islam, setiap Islam mukmin. Ada Islam yang iman, nggak iman. Kenapa? Sebab iman itu bukan cuma percaya. Kalau iman pasti percaya, tapi kalau cuma percaya belum tentu iman. Abu Thalib percaya Nabi sebagai Rasul, tapi Abu Thalib tidak mau mengucap syahadat. Maka dinyatakan Abu Thalib orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, mana orang yang iman, yang kita kan orang itu beriman? Ya hanya aja tidak beriman. Ketika kita Jumat, orang itu masih lulu lalang, masih di jalanan, di motor, di mobil. Kita lihat KTP-nya Islam, tapi orang itu tidak iman. Bagaimana kalau orang tidak melakukan sholat? Seluruh amalnya tidak punya nilai pahala, tidak ada. Netain anak, kalau sholat kita gede banget Bu. Makanya ibu potensi pahala, menggali potensi pahala di keluarga gede banget ibu. Sebab ibu itu banyak kewajiban, bukan kewajiban ibu yang diambil alih oleh ibu. Nyusuin bocah, emang nyusuin anak kewajiban ibu, bapaknya. Masak bukan tujuan ibu, bapaknya. Nyuci piring, nyapu, urusin rumah tangga, bapaknya. Ibu ngapain ruangan? Kewajiban ibu sebagai pokok pertama berdandan diri, yang kedua mempersiapkan diri apabila dibutuhkan oleh suami. Itu dua. Kemudian ini semua menjadi pahala semua. Maka Sayyidina Umar itu jadi khalifah. Jangan pula kan rakyatnya setan takutan kepada Sayyidina Umar. Tapi ketika istrinya itu ngomong Sayyidina Umar marah. Malah ada rakyat yang datang pada Sayyidina Umar untuk melaporkan dirinya karena punya bini kayak kaleng rombeng. Pagi-pagi udah ngegembreng, udah dilaporkan ke Tuan Khalifah supaya ngajarin bininya. Sampai di pintu Tuan Khalifah lagi tunduk wae, Tuan Khalifah diomelin sama bininya. Akhirnya si yang pelaporan tadi balik lagi. Begitu balik lagi dipanggil oleh Sayyidina Umar, untuk apa kamu datang kemari? Tapi balik lagi, saya akan melaporkan istri saya kayak kaleng rombeng, laporkan Tuan Khalifah. Kemudian Tuan Khalifah ini saya lihatnya tanpa ngomong apa-apa, cuma tunduk. Kata Sayyidina Umar, aku bukan tunduk kepada perempuan, pada istri, tapi saya ini adalah tunduk kepada hukum. Sebab apa? Semua pekerjaan saya diambil alih oleh ibu. Maka oleh karena itu, jadi apa yang ibu kerjakan, yang penting ikhlas. Semua ada pahalanya apabila ada imannya, apabila melakukan sholat. Kali kalau sholat tidak dilakukan, netain anak, kebesarin anak, kemerojokan anak. Sebab ibu banyak plusnya ibu sebenarnya. Sholat, ini perhatikan sholat. Dan juga kita masih beberapa hari lagi, kalau yang merasakan merasakan punya kodoan puasa. Jangan sampai datang Ramadan kemarin, puasa kemarin belum tuntas kita. Mungkin di hati yang merasa belum tuntas, akuin. Kalau besok sampai Ramadan kemarin kodoanan belum dikodoin. Nanti itu setiap hari dia melaksanakan kodok, 1 mud dia bayar keluar kupingnya. 2 tahun dia belum dikodoin sampai Ramadan besok, 1 kali puasa 2 mud sweater kurang seraut. Kalau 2 tahun 2 mud, kalau 3 tahun yang lalu 3 mud, kalau 5 tahun yang lalu 5 mud. Maka oleh karena itu diingatkan, saya kalau lagi ngomong begini nih di ibu-ibu, saya mengingatkan selalu jangan sampai kodoan Ramadan kemarin belum tuntas. Nah itu, jadi harus segera. Kita masih beberapa hari lagi ini menghadapi datangnya bulan Ramadan. Nah ini maka oleh karena itu ibu kita kembali lagi pada sholat.
Ibu punya nilai plusnya, padahal nikahin anak bukan kewajiban ibu. Maka setiap penyotan anak itu 10 kebaikan. Kalau dia melaksanakan sholat, kalau sholat nggak dilaksanakan tidak ada pahalanya. Ngadain anak, nah lanjutnya semua ibu dapat pahala semua. Ibu banyak, artinya ibu ini apa nilai plusnya? Ada head, ada nipas. Dari head sampai head diampuni dosa-dosa kecil. Kemudian dan nipas, melahirkan, keluar anak, keluar darah, keluar anak, diampuni dosa-dosa kecil. Kalau bapak kagak head, kagak nipas, butuh dosanya. Apa kedua bapak? Banyak yang istighfar. Sebab Allah memberikan solusi kalau pengen masuk surga, banyak yang istighfar. Karena pintu surga nanti ada 3 ibu. Ada pintu akui, ada pintu magfirah, ada pintu rahmah. Pintu akui yaitu jatahnya untuk umat Nabi Muhammad 70.000 yang masuk surganya tanpa dihisab. Siapa itu orang yang tanpa dihisab masuk surga? Orang yang punya ilmu dan ilmunya itu diamalkan. Kalau kagak masuk pada itu, maka ada pintu magfirah. Berapa umat Nabi Muhammad kuotanya? Yaitu 70.000. Kata Nabi, "Fastazadtu Rabbi, fazadani Rabbi ala kulli wahidin minhum 70 alfan." Aku minta kuota lagi kepada Allah untuk umat aku, maka Allah nambahkan kepada aku setiap satu orang 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 masuk surga tanpa dihisab untuk umat Nabi Muhammad. Kalau kagak masuk pada pintu akui, ada yang kedua, pintu magfirah. Pintu magfirah bukan dengan keunggulan amalnya, tapi orang ini karena sering baca istighfar, rajin baca istighfar, tiap hari dosanya dikurangin. Apalagi kalau pengen hidup berkah, harus rajin ngedoain keampunan dosa emak bapak kita. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, dalam doa kita masukkan. Sebab kata Nabi, orang yang rajin berdoain kepada dosa, diampuni dosanya kedua orang tua, rezekinya akan lancar. Maka orang tua kita di alam barzakh tiap hari supaya habis dosanya, supaya kita ini bisa mendorong orang tua masuk surga, pintu magfirah. Bukan lihat keunggulan amalnya, tapi banyak istighfar. Apalagi yang kaum bapak kagak ada head, kagak ada nipas, nggak beranak. Nah itu maka banyak yang istighfar. Nah selanjutnya ada lagi pintu yang ketiga, pintu rahmah. Pintu rahmah itu masuk surganya semata-mata rahmat Allah. Kenapa? Karena orang ini rajin membaca salawat kepada Nabi. Maka oleh karena itu, ibu yang saya hormati, yang pertama kembali lagi, sholat. Karena ini sholat adalah tiang agama. Sebagai ciri khas mukmin adalah sholat. Dan apa? Diambilnya sholat itu kewajibannya pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah maka oleh karena itu, begitu selesai Isra Mi'raj, Nabi turun, kemudian terbang lagi ke Masjidil Haram. Subuh belum sholat, karena Nabi pertama Allah belum wajibkan subuh sholat, yang kedua Nabi belum diperagakan sholat yang diwajibkan. Bagaimana? Maka zuhur Nabi Muhammad diperagakan sholat oleh Jibril. Muhammad begini, rukuk begini, i'tidal begini, sujud begini. Itu Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril. Subuh belum sholat, maka Nabi termenung di Masjidil Haram, mikirin perjalanannya. Apakah percaya ini orang kalau diceritakan? Maka begitu Nabi sedang terbenung di depan Masjidil Haram, datang orang-orang kafir Quraisy nanya kepada Nabi Muhammad, kenapa termenung saja? Bahasa kajabah apa yang dipikirin? Jawab Nabi, semalam aku Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke Atraful Alam selama 3 jam. Apa kata orang kafir? Coba Muhammad berdiri, angkat kaki kanan. Begitu diangkat, angkat kaki kiri, Nabi Muhammad tidak sanggup. Di bumi aja gak mampu, apalagi turun ke Atraful Alam. Maka peristiwa ini diperkuat dengan
Ayat yang satu-satunya ayat di Quran yang pertama diawali dengan subhana adalah surat Al-Isra. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat Allah yang telah menjalankan. Ini ada kalimat menjalankan. Makanya dalam bahasa Indonesia itu apabila akhir kalimat ada akhiran kan menunjukkan kalimat ini perlu objek. Yang menjadi objek adalah Nabi yang dijalankan. Jadi menjalankan. Maha suci zat Allah yang telah menjalankan. Berarti yang menjalankan Allah, yang dijalankan adalah Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra. Maha suci zat Allah yang telah menjalankan bi'abdihi kepada hambanya. Allah ngakuin Nabi Muhammad sebagai hambanya, Nabi belum ngakuin sebagai hamba Allah. Jadi Allah langsung mengatakan bi'abdihi. Kapan? Lailan, di sebagian malam. Mengapa bukan siang? Kalau siang malam terbangnya buruk kelihatan. Kenapa malam? Ingat, malam itu adalah pertama tempat berkhulwah, dan yang kedua malam hakikatnya dunia diciptakan oleh Allah. Jadi kita kalau pengen hidup sukses, hidup pengen maju, rezeki banyak, rajin bangun malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi malam itu kesuksesan siang karena bangun malam. Karena malam itu adalah untuk tempat berkhulwah, artinya bersemedi, nyepi, ngadehes, kapageran kata orang Sunda mah, berbilang kepada Allah kepentingan-kepentingan kita di waktu malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa terus ke langit dan seterusnya tadi yang saya ceritakan. Nah, maka oleh karena itu hukum orang yang tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj dihukumkan kafir. Karena apa? Tidak percaya kepada ayat Allah. Bagaimana tadi orang-orang kafir tadi yang nanya Nabi Muhammad tadi datang kepada Abu Bakar, menanyakan benar Muhammad teh Isra Mi'raj begini pada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, itu yang diucapkan oleh Nabi, lebih daripada itu aku percaya. Maka Abu Bakar dikasih julukan Abu Bapak Bakrin pagi-pagi Siddiq membenarkan Isra Mi'raj. Datang lagi pada Sayyidina Ali, belum puas juga, benar Ali Muhammad ini Isra Mi'raj. Nah, Sayyidina Ali itu ditanyanya mulut nggak menjawab, lewang yang berjalan, direret oleh Sayyidina Ali, dibunuh oleh Sayyidina Ali. Apa kata sobat lain? Ali itu orang menanya untuk dijawab, bukan untuk dibunuh. Kata Sayyidina Ali, jawab hak aja, jawabannya jangan pakai mulut, pakai ini, kata Sayyidina Ali. Nah, maka oleh karena itu kita kembali alhamdulillah. Peristiwa Isra Mi'raj kalau orang kagak ada imannya nggak percaya, tapi kita alhamdulillah mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Itulah karena Allah punya mau dengan jangka waktu yang 3 jam. Ya karena kita punya jam dinding aja. Kalau dia berjalan sendiri maupun 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi kalau yang punya di jam itu turunkan, kemudian dipelintir semua, pelintir 1 menit 2 menit berapa kali putaran itu kira-kira. Nah, maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mikirin khusyuk. Khusyuk itu bukan kelas kita. Kan sholat ketika Allahu Akbar ajan setan pada kabur. Tapi ketika kita apa? Ketika kita Allahu Akbar datang lagi setan. Apa kata setan? Uzgur kaja. Maka ingetin anu. Maka ukuran kita mah sholat inget sama rokaat juga udah alhamdulillah. Kadang-kadang mah rokaat juga keder 21. Ya kalau ngaji mau balik lagi, sholat lagi. Karena kita ngaji tahu 1-2 ambil 1, 2-3 ambil 2. 3-4 ambil 3, ujian sedikit. Jadi khusyuk bukan kelas kita. Maka oleh karena itu alhamdulillah kelas kita ini kelas di bawah sekali. Sholat kita sekalipun
apa namanya kagak khusyuk sholat kira, maka ada istighfar 3 kali. Itu teh nambalin ketidakhusyuan kita di dalam sholat. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita udah mungkin tua nih sekarang. Jangan jungkat-jengkat wae sembahyang teh. Ini mah jungkat-jengkat wae. Jumat asal itu berbalik balik tahu masih sih masih nggak tahu. Pengen saya diomelin sama ibu ngapa sih pak? Orang-orang masih berbacaan bapak berbalik wae begitu. Baca Fatihah 7 tuh pada Jumat. Fatihah 7, Qul 7, Falaq 7, An-Nas 7. Kata Nabi siapa orang yang belum berubah kakinya masih tawarruk, dia baca Fatihah 7 pada Jumat. Qul 7, Falaq 7, An-Nas 7. Allah ampuni dosa seminggu yang lalu, seminggu yang akan datang. Nah itu sampai ilahi lasturi firdausi ahla. Dan ibu-ibu juga jangan dibiasain sembahyang cuma jongkat-jengkat wae. Udah tua. Kita kan ya pantas Nabi kan. Nabi itu udah kasih tahu umur umat aku paling banyak kebanyakan antara 60 dan 70 tahun. Kalau 70 tahun lewat kesana tapi masih rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, usia 70 tahun, maka Allah haramkan jasanya tersentuh api neraka. Tapi umat Nabi Muhammad kebanyakan umurnya antara 60 dan 70 tahun. Kalian merasa umur 60 tahun, udah jangan banyak ngocol, udah ibadah kepada Allah. Jangan jungkat-jengkat wae. Sebab kata Allah juga, idza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian bapak-bapak, zikir subuh ini harus punya target kita, jangan kurang dari 360. Sebab apa 360 itu? Badan manusia ada punya 360 sambungan. Maka kita kalau zikir paling sedikit yaitu 360. Ibu-ibu kan di rumah zikir 360. Nah gitu. Apa hikmahnya? Hikmahnya akan diberikan ketenangan di dalam hati. Maka oleh karena itu kita kembali lagi, artinya hasil daripada Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat yang 5 waktu. Dan perkuat sholat ini dengan apa? Dengan yang sunnah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, jangan begini, sunat mah nggak dosa ini, nggak dikerjakan hari ini. Sebab sunat itu pagar yang wajib. Kalau di mana sholat sunat bisa kita kerjakan, datang malas, datang sibuk, sunat bisa kita tinggalkan, tapi wajib pasti kita kerjakan biar bagaimanapun. Tapi kalau sholat sunat tidak pernah dikerjakan, datang malas, datang sibuk, yang wajib berani meninggalkan. Hayu dah. Kenapa orang berani meninggalkan yang wajib? Karena tidak pernah melakukan atau jarang melakukan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah kerjakan. Nanti yang sunnah itu Allah berikan ni'amil maksus, nikmat secara pribadi dengan berkah sholat sunat, bukan yang wajib. Pak Habibie kata saya bisa bikin kapal terbang, bukan karena sholat wajibnya. Kalau sholat wajib banyak yang mampu. Kenapa? Yaitu dengan pekerjaan yang sunnah. Kalau pengen punya ni'amil maksus, nikmat secara khusus Allah berikan, harus rajin sholat sunnah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka oleh karena itu mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Kullu ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi, apa-apa yang keluar dari hati diterima oleh hati. Mudah-mudahan ini musala nggak ketutupan dengan rumah, enak banget ini begini. Ya, ini tanah siapa ini? Ada yang punya orang ya? Mudah-mudahan ini dari musola ini yang udah mah saya Fatihahin bener gitu. Enak banget ini cakep banget kalau ketutupan rumah, ya hilang cakepnya. Kata saya ini hebat banget, cakep banget ini. Siapa yang gawe ini ditambah gitu. Ya alhamdulillah, ini anugerah ini. Berkah daripada ada yang wakaf, ada yang jariah, dan kita doakan semua. Mudah-mudahan ini terpancar cahaya iman dari kampung ini, amin. Ibu-ibu semuanya panjang umur, sehat walafiat. Jadi ibu-ibu yang sukses, yang bisa merawat anak, yang bisa membesarkan anak. Jangan dia kawin betul bocah sebelum umur 25 tahun. Laki perempuan kudu ada buntutnya, ada SAG, SE, SPD. Kalau belum ada itunya jangan dikawinkan dulu.
kayak Nabi itu 25 tahun. Nah itu dulunya. Tapi kalau udah 30 tahun belum kawin juga, jorokan, jodohkan juga boleh. Gitu. Itu semua. Jadi kita cerita Isra Mi'raj dari sebelumnya banyak sekali menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan ya anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan anak saudara-saudara kita yang masih ngebelaur, masih sembahyang, kan saudara nisan kita, saudara kita, adik kita mungkin, saudara nisan kita banyak yang ngebelaur, masih sembahyang. Mudah-mudahan kita doakan jangan dimatikan dulu kalau belum mau sholat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi berkah ngaji malam hari ini, umur kita semakin tua semakin berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi kita mendengarkan secara bersama-sama tausiah yang diberikan oleh Kiai Haji Firdaus. Semoga apa yang tadi kita dengar menjadi amalan ganjaran pahala di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin.